Dan kurang lebih jam 2 setelah bubar itu saudara Acu menyampaikan kepada saya, izin Bang, ada perintah dari Pak Kadif untuk menonton. Nonton apa, Cuk? Nonton CCTV, Bang. Rip, coba jelasin langsung. Saya ceritakan, mohon izin Komandan, kemarin dini hari saya nonton bersama Cuk dengan Baikuni. Dalam CCTV tersebut, ketika komandan tiba, Joshua masih hidup. Terus beliau sempat terdiam, lalu ngomong dengan sedikit agak marah, nggak benar itu, udah kamu percaya saya aja. Jangan lupa di-subscribe. Arif Rahman Arifin mengungkap proses autopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J hingga gerak-gerik Ferdi Sambo setelah peristiwa Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal tersebut diungkap Arif Rahman yang menjadi saksi mahkota dalam sidang kasus Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa ex Karo Paminal Divisi Propam Polisi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Juk Putranto, Kamis 23 Desember 2022. Arif Rahman merupakan mantan Wakadem B. Ropaminal di Propam Polri dan juga berstatus terdakwa dalam kasus Obstruction of Justice. Arif Rahman membeberkan gerak-gerik Ferdi Sambo setelah kematian Brigadir J hingga kondisi Brigadir J ketika hendak diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tak hanya itu, Arif Rahman merupakan sosok yang menyiapkan peti jenazah untuk Brigadir J sebelum diterbangkan ke Jambi. Berikut 7 kesaksian Arif Rahman dalam persidangan. 1. Kondisi jenazah Brigadir J saat diautopsi di Rumah Sakit Polri. Arif Rahman merupakan salah satu orang yang ditugaskan Agus Nurpatria mengawal proses autopsi jenazah Brigadir J di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada 8 Juli 2022. Ia ditugaskan bersama ex Kabakum Biro Provos Divisi Propam Polri Kombes Susanto beserta anggotanya. Saat itu, Arif diajak Kombes Susanto untuk masuk ke dalam ruangan autopsi melihat jenazah Brigadir J. Di sana, dia melihat 2 penyidik Polres Jakarta Selatan. Salah satunya Ibda Arsyad. Ada penyidik 2 orang dari Polres Selatan. Namanya Ibda Arsyad dan satu lagi saya tidak tahu. Jelas Arif. Kemudian Arif pun melihat ada 7 dokter yang sedang mulai melakukan persiapan proses autopsi jenazah Brigadir J. Adapun 5 orang diantaranya terlihat masih dokter muda. Arif Rahman pun mengaku sempat melihat luka pada jenazah Brigadir J yang dibantu seorang anggota tim dokter yang belakangan diketahui ahli forensik dan mediko-legal, Farah Primadani Karo. Kondisi jenazah Brigadir J saat itu sudah bersih dan kondisinya sudah tidak mengenakan baju. 2. Beli peti jenazah 10 juta rupiah. Arif pun mengungkap setelah autopsi jenazah Brigadir J selesai, Arif kembali diperintahkan Agus Nurpatria untuk mencari peti jenazah untuk Brigadir J agar bisa dibawa ke rumah duka di Jambi pada malam itu juga. Lalu, dia pun mencari peti jenazah yang tersedia di rumah sakit. Peti sudah ada belum? Saya bilang peti belum ada, Bang. Coba carikan yang tersedia di rumah sakit, kata Arif menirukan percakapan dengan Agus Nurpatria. Iya, kebetulan depan ruang autopsi itu kamar jenazah. Ada stafnya. Saya tanya kebetulan tersedia peti jenazahnya, sambung Arif. Lebih lanjut, Arif menjelaskan harga peti jenazah yang dibelinya dari penyediaan di rumah sakit senilai 10 juta rupiah
untuk selanjutnya langsung diserahkan ke pihak rumah sakit untuk proses pengantaran. 3. Lihat adik Brigadir J menangis. Setelah itu, Arif melihat adik Brigadir J mendatangi ruang autopsi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Juli 2022. Arif menuturkan bahwa adik Brigadir J datang bersama 6 orang lainnya dari Yanma Mabes Polri. Dia tahu bahwa orang itu adik Yosua karena terlihat didampingi Kepala Yanma Mabes Polri Kombes Yudi. Saat itu, Arif melihat bahwa Reza, adik Brigadir J, datang dalam kondisi menangis. Namun, dia tidak menjelaskan apakah adik Brigadir J diperbolehkan melihat jenazah kakaknya di dalam ruang otopsi. 4. Dibentak Ferdi Sambo karena lihat CCTV. Arif Rahman pun bercerita dirinya sempat ditegur Ferdi Sambo karena sempat melirik CCTV yang berada di garasi rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Juli 2022. Arif menuturkan saat itu dirinya turut datang ke rumah dinas Ferdi Sambo saat penyidik Polres Jakarta Selatan sedang melakukan prarekonstruksi. Saat itu ada pula terdakwa Hendra Kurniawan hingga Agus Nurpatria. Saat itu Arif Rahmat pun menunggu di garasi mobil rumah dinas Ferdi Sambo. Di sana dia pun sempat melihat Ferdi Sambo mengobrol dengan pejabat rombongan dari Propam Polri. Lalu dia pun sempat melirik adanya CCTV di garasi rumah tersebut yang dianggap potensial untuk mengungkap kematian Brigadir J. Namun saat itu Ferdi Sambo emosi lalu menegur karena kamera CCTV tersebut telah rusak. Tak hanya itu, Arif mengaku dirinya diam-diam sempat melihat sejumlah CCTV di dalam rumah Ferdi Sambo. Dia bilang ada sejumlah titik CCTV dalam rumah tersebut. 5. Diperintah Ferdi Sambo interogasi awal Putri Chandrawati. Kemudian Arif mendengar kalau Ferdi Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan untuk memanggil personel Polwan datang ke lokasi. Kemudian Hendra Kurniawan pun memerintahkan Arif untuk mendatangkan Polwan. Kebetulan anggota saya ada Polwan di kantor perwira. Lalu saya hubungi anggota tersebut untuk datang ke TKP, kata Arif. Arif lantas memanggil perwira Polwan yakni Ibtu Nun yang berada di kantornya untuk datang. Dalam ingatan Arif, Ibtu Nunu hadir di lokasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat atau saat proses prarekonstruksi. Akan tetapi, Ferdi Sambo disebut sempat bergumam karena ternyata Ibtu Nunu yang diperintahkan Arif terlambat datang. Sebab saat itu Ferdi Sambo meminta agar Putri Chandrawati untuk segera diperiksa. Akhirnya Ariflah yang diperintahkan melakukan interogasi awal kepada Putri Chandrawati soal kasus pelecehan. Alasan Ferdi Sambo minta Putri Chandrawati diinterogasi Arif Rahman karena Arif Rahman yang paling junior dan saat itu berpangkat AKBP. Arif Rahman pun diminta Ferdi Sambo untuk datang ke rumah yang beralamat di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelum Arif Rahman berangkat ke rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, ia mendapat arahan dari Hendra Kurniawan untuk meneruskan interogasi awal tersebut. Kata Arif Rahman menirukan kata-kata Hendra Kurniawan. Kemudian Arif Rahman menanyakan, kenapa tidak dari Polwan saja yang melakukan interogasi? Tidak apa-apa, dalam aturan kita tidak ada pemeriksaan seperti SOP-nya TPA yang interogasi harus perempuan. Kata Arif menirukan kata-kata Hendra Kurniawan. Singkat cerita, dikatakan Arif Rahman berangkat ke Jalan Saguling. Saya datang di rumah Saguling, kemudian suruh tunggu, kemudian naik ke atas. Ujarnya. Setibanya di lantai atas, Arif Rahman melihat di ruangan sudah ada Putri Chandrawati bersama Ferdi Sambo. Selama proses interogasi tersebut, Ferdi Sambo yang lebih banyak bicara. Lebih banyak yang menceritakan Pak Ferdi Sambo datang ke Duren 3 ibu dan rombongan ibu langsung ke kamar, kemudian mandi dan ganti baju ke belakang. Kata Arif Rahman menirukan perkataan Ferdi Sambo.
Lalu setelah rebahan, tahu-tahu Yosua meraba-raba ibu. Kemudian ibu teriak memanggil nama Ricky dan Rika. 7. Reaksi Verdi Sambo tahu rekaman CCTV soal Brigadir J. Arif Rahma pun mengaku dirinya sempat menonton rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup saat berada di rumah Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dan kurang lebih jam 1 jam 2 setelah bubar itu, Saudara Acu menyampaikan kepada saya, izin Bang, ada perintah dari Pak Kadif untuk menonton. Nonton apa, Cuk? Nonton CCTV, Bang. Terus saya nggak nanggapin lagi. Kemudian saya jalan ke sebelah, keluar dari TKP, jalan ke sebelah, ke rumahnya Saudara Ridwan. Masuk ke dalam karena ngelihat pintu rumahnya Ridwan masih terbuka. Itu tanggal 12 atau tanggal 13? 13 dini hari. Oke, Kemudian saya masuk, sempat ketemu Ridwan, saya bilang, "Wan, pinjam sebentar ya. Pinjam kursi, duduk-duduk, capek." Dan kebetulan di teras rumahnya itu banyak makanan yang mulai di situ. Oke, Kemudian kami masuk, duduk. Tidak lama saya nanyakan, "Apa yang mau ditonton, Cuk?" Terus Saudara Baikuni langsung membuka laptopnya, memperlihatkan rekaman CCTV yang mulia. oke. Dalam rekaman itu terlihat kurang lebih ada dari tulisannya yang mulia, saya ingat kami 17 sekian 16 atau 17 sampai 18.00 loh. Terus? Awalnya saya menganggap itu sudah sesuai dengan kronologis yang disampaikan dalam penjelasan Kapolres Selatan di TV. Lalu tiba-tiba Saudara Cu menyampaikan, "Loh Bang, ini kok Joshua masih hidup?" "Yang mana Joshua?" "Itu yang kaos putih." "Loh, setahu saya kaosnya merah." "Kok merah Bang?" "Iya, saya lihat di ruang otopsi itu kaosnya warna merah." "Keliru Bang, ini Joshua Bang, saya tahu Joshua." "Oh." Terus saya diam di situ. "Rip, coba jelasin langsung." Saya ceritakan, "Mohon izin Komandan, kemarin dini hari saya nonton bersama Cuk dengan Baikuni. Dalam CCTV tersebut, ketika komandan tiba, Joshua masih hidup." Terus beliau sempat terdiam, lalu ngomong dengan sedikit agak marah, "Nggak benar itu, udah kamu percaya saya aja." Terus beliau nanya, "Siapa aja yang udah nonton?" Saya sampaikan ada Kompol Cu, Baikuni, dengan Ridwan. Terus? "Kamu simpan di mana itu?" Saya laporkan, saya simpan di laptop Baikuni dengan harddisk. Karena saya lihatnya harddisk nempel di flash disk nempel di laptop. Kemudian? Berarti kalau sampai, kata Pak Ferdi Sambo, ini berarti kalau bocor kalian berempat lah yang bocorin. Saya hanya diam saja karena beliau seperti sudah mukanya merah marah gitu. Jelasnya, lalu dia mengaku kaget melihat Brigadir J ternyata masih hidup saat Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Hal ini berbeda dengan keterangan Sambo yang mengatakan ada tembak menembak dan datang setelah Brigadir J tewas.